Mangrove adalah napas. Bagi kami, masyarakat pesisir, hutan mangrove adalah tempat kami menggantungkan hidup kami. Nama saya adalah Loisye Ermifino, saya ibu rumah tangga. Saat ini saya adalah ketua kelompok tani, wanita tani mangrove Kampung Friwen, Kabupaten Raja Ampat. Ketika saya diajak suami untuk pulang ke kampung halamannya untuk berlibur, saya pun diajak untuk berkeliling tanah adat kami. Ketika kami berkeliling, saya melihat hutan kami dirusak. Saya sedih. Saya pun bertanya, siapa yang merusak? Siapa yang menebang pohon-pohon ini? Apakah ada upaya penyelamatan? Mereka hanya terdiam. Sembari pulang kembali ke kampung, saya sambil membayangkan bagaimana nasib generasi kami, bagaimana nasib perempuan, bagaimana nasib anak-anak kami. Bagi kami, hutan, perempuan dan anak adalah sesuatu yang tidak bisa dapat dipisahkan. Ini membuat hati saya sangat sedih. Ketika hutan kami dirusak, bagi kami, hutan adalah tempat kami bisa bertemu dengan leluhur kami. Dan bagi kami, hutan adalah tempat di mana kami bisa melanjutkan hidup kami. Jika hutan kami dirusak, bagaimana dengan nasib kami? Bagaimana dengan nasib generasi kami? Sesampai di kampung, saya pun banyak bertanya. Lagi-lagi, mereka hanya menyampaikan bahwa kami sudah mencoba, tapi kami tidak mendapatkan hasil apapun. Kami adalah kaum minoritas di tanah adat kami. Sehingga ketika kami berjuang, kami dibungkam. Ya, selama di kampung, saya hanya terdiam. Saya melihat perempuan, saya melihat anak, saya melihat hutan. Saya hanya bisa terdiam. Sembari berkata pada diri apa yang harus saya lakukan dengan generasi kami nanti. Ketika bersama suami kami pulang kembali ke Sorong, saya terus setiap saat saya berusaha untuk mendiskusikan bagian ini. Saya adalah perempuan luar yang datang menikah di kampung itu. Tapi saya begitu tersentuh ketika lihat keadaan yang terjadi. Apalagi kami adalah kaum minoritas di tanah adat kami. Sehingga kami pun tidak bisa bersuara. Ketika kami bersuara, suara-suara kami dibungkam. Akhirnya bersama suami memutuskan kami akan sering-sering pulang kembali ke kampung. Dan ketika kami sering pulang, suami dengan aktivitasnya, saya pun sering melakukan kegiatan, yaitu mengumpulkan anak-anak, kemudian saya mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berbekal sedikit bahasa Inggris yang saya tahu, saya pun mengajarkan itu pada mereka. Dengan harapan mereka pun menjadi percaya diri bahwa kami minoritas, tapi kami pun bisa berdiri untuk membelah tanah leluhur kami. Seraya waktu berjalan, ketika kami sering pulang, akhirnya saya dan suami memutuskan sebagai perempuan yang menikah, saya akhirnya langsung memutuskan bahwa di sisa hidup saya akan persembahkan buat tanah leluhur kami, buat generasi kami, buat perempuan-perempuan yang tidak bersuara, buat perempuan-perempuan yang selalu dibungkam suaranya.
akhirnya kami memutuskan meninggalkan semua kenyamanan kami, termasuk karir kami, dan sampai saat ini kami hidup di kampung. Bagi kebanyakan orang, ini adalah keputusan di luar nalar. Tapi niat kami yang selalu menguatkan kami bahwa perjuangan kami bagi leluhur, bagi tanah leluhur, dan bagi generasi kami. Ketika dibantu dengan 4 adik, kami pun akhirnya melakukan pemetaan partisipatif. Kami melihat hutan adat kami, setelah itu potensi apa yang ada, dan kami pun melakukan diskusi dengan tokoh adat, tokoh perempuan, dan pemuda. Dari sinilah kami mendapatkan banyak informasi bahwa perempuanlah yang banyak mengakses hutan adat atau hutan mangrove. Tapi saya bertanya, kalau perempuan yang banyak mengakses ketika hutan dirusak, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bilang, kami hanya menerima karena ketika kami bicara, ketika perempuan bicara, kami selalu dibungkam. Dari sinilah tekad saya begitu bulat bahwa untuk menyelamatkan generasi saya harus menyelamatkan perempuan-perempuan. Ya, dari sinilah saya mengumpulkan beberapa perempuan-perempuan yang punya niatan yang sama dengan saya, dan kami pun mulai melakukan aktivitas, banyak melakukan kegiatan-kegiatan, mulai sosialisasi dan melakukan pelatihan-pelatihan, sampai akhirnya kami mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Ketika kami mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, kami pun memberanikan diri bagaimana kami melanjutkan pekerjaan kami ini dengan mencoba untuk menghubungi pemerintah setempat. Awalnya ketika kami di sana, kami sudah memberanikan diri mengetuk pintu kantor, tapi lagi-lagi kami adalah masyarakat minoritas di tanah adat kami. Jadi aktivitas apapun pasti dilewatkan. Tapi kami tidak tinggal diam, kami terus melakukan apapun itu secara swadaya dengan apa yang ada. Dengan penuh keterbatasan kami terus maju. Dan puji Tuhan, pada tahun 2021 kami mendapat informasi dari beberapa teman, ada badan percepatan yang dibentuk oleh Presiden untuk bagaimana menanam kembali hutan-hutan mangrove yang rusak. Kami mencoba untuk mengikut acara Zoom-nya, dan ternyata pada saat kami melakukan acara tersebut, lagi-lagi kami melihat bahwa semua peserta adalah para pemangku kepentingan di kabupaten. Dan ketika kami ke sana sebagai masyarakat, pasti kami ditolak. Akhirnya saya harus pergi ke Manokwari. Saya terbang ke sana, saya buat janji, dan saya sangat memaksa. Jadi saya tidak sekedar ini, tapi saya paksa. Dengan saya kasih tunjuk kami punya peta kerusakan dan lain sebagainya. Akhirnya kami dikasih kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan PEN tersebut. Awalnya kami dikasih 12 hektar. Saya senang sekali, tapi dengan kami punya data yang cukup lengkap di lapangan, akhirnya kami pun dapat diberikan 60 hektar. Ya, bagi kami, Bergem adalah rumah bagi kami. Ketika di daerah kami tidak diperhatikan, tapi ketika kami dikasih kesempatan untuk ikut berpartisipasi, disitulah kami membuktikan diri bahwa kami layak.
dari sekian kelompok, kami adalah kelompok yang benar-benar kelompok masyarakat. Saya sampaikan buat semua anggota kelompok bahwa apapun itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Bukan kita lihat uangnya, tapi bagaimana tanah adat kita dipertahankan. Bagi kami perempuan-perempuan, bagaimana hutan yang rusak itu bisa ditanam kembali. Ya, bagi kami hampir 4 tahun Bergem adalah rumah bagi kami. Rumah bagi perempuan-perempuan di pesisir. Bergem mendengar suara hati kami. Terima kasih. Harapan kami buat Bapak Presiden terpilih, kiranya Bergem dapat dilanjutkan. Karena bagi kami masyarakat pesisir, Bergem sangat menyentuh kami dengan berbagai kegiatan. Salah satunya mitigasi dan penguatan ekonomi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, buat Bergem yang selalu bersama kami. Lewat Bergem kami selalu dikunjungi sampai hingga saat ini. Apapun itu, terima kasih. Terima kasih buat Bergem, lewat Bergem suara kami perempuan-perempuan di pesisir. Perempuan-perempuan yang hampir hutannya dirusak, akhirnya bisa ditanam kembali. Kami pun bisa mendapat harapan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Karena bagi saya secara pribadi, untuk memperjuangkan tanah adat saya, untuk memperjuangkan perempuan di sana, untuk memperjuangkan generasi kami adalah bagaimana membuat perempuan-perempuan itu menjadi berani seperti saya. Terima kasih, selamat Hari Mangrove.